Oke, teman-teman. So, santai, relax ya. Jadi gini, ada satu tips bahwa begitu belajar, relatekan sesuatu ke diri gitu ya. Karena kadang-kadang ya, nggak kadang-kadang yang justru malah banyak. Banyak orang yang dengar satu materi pembelajaran itu langsung dipikirannya ke orang lain terus gitu. Nah jadi nggak dapet gitu. Oke, kita mulai. Jadi gini, siapapun kita pasti ada sesuatu yang belum dilepasin aja kan. Ya kan, entah itu emosi, entah itu benci, entah itu marah, entah itu apapun. Nah, yang akan kita pelajari itu namanya pelepasan atau yang disebut dengan yang namanya letting go. Jadi letting go itu sama kayak gini nih. Set, kartu ini ringan, tapi kalau saya gininya setahun capek gitu. Nah letting go itu sebenarnya cuma gini nih. Sah, nah gitu. Simple kan sebenarnya, tapi berat banget. Kenapa? Karena nggak biasa gitu. Ya, karena nggak latihan. Anyway, simple tapi belum bisa. Emang kita tuh dikasih yang simple, pengennya ribet sih gitu. Jadi yang ngeribetin diri kita tuh sebenarnya nanti kita ngerti kebiasaan kita aja sih sebenarnya. So, ini judulnya adalah mekanisme pelepasan. Ya, mekanisme pelepasan. Nah, mekanisme pelepasan ini bagian bab 2 dari bukunya Letting Go David Hawkins. Itu menarik gini. Oke, saya kecilin ya. Nah, segini. Oke, jadi gini teman-teman. Pelepasan atau letting go itu ibarat berhentinya secara tiba-tiba sebuah tekanan batin atau terlepasnya beban. Tek, ping. Duh teman-teman, sebenarnya sesederhana ini sih. Ting. Aku tuh nggak bisa maafin. Sebenarnya detik itu ngomong aku mau memaafkan, beres sih gitu. Cuman aneh suka nggak mau gitu ya. Nah itu menarik sih. Ya, karena ngerasa bahwa begitu nggak ngelepasin, aku puas karena kayaknya kamu harus mendapatkan ini sebagai balasan gitu. Nah itu tuh. Jadi tanpa sadar kita benci sama orang, dendam sama orang, padahal setiap detik nyakitin diri sendiri gitu sebenarnya ya. Jadi kebanyakan orang tuh menyakiti dirinya sih gitu. Kebanyakan ya. Dengan tidak memaafkan orang lain, itu membuat dirinya lebih sakit gitu. Sederhana tapi sulit. Nah, sulit itu mindset. Dibiasakan gitu. Ya, oke. Perasaan lega dan ringan langsung menyeruak seiring dengan meningkatnya kebahagiaan dan kebebasan. Ini merupakan mekanisme pikiran dan setiap orang pernah mengalaminya. Contoh. Contoh berikut menggambarkannya dengan bagus. Anda sedang seru-serunya beradu argumen, Anda kesal dan marah saat tiba-tiba segalanya terasa konyol dan tak masuk akal, Anda mulai tertawa. Tekanan langsung surut. Anda yang tadinya marah, takut dan merasa diserang seketika merasa bebas dan bahagia gitu. Mulai tertawa. Tekanan langsung surut. Anda yang tadinya marah, takut dan merasa diserang seketika merasa bebas dan bahagia gitu. Nah, ini menarik nih. Jadi penting banget untuk bisa ngelepasin gitu sebenarnya. Berarti kan latihan ya. Salah satu metodologinya kalau di contoh ini adalah tertawa. Karena tertawa tuh ya saya mengalami juga sih ya. Maksudnya salah satu jurus yang paling simple untuk letting go buat saya pribadi ya ketawa sih sebenarnya. Senyum, tertawa gitu ya. Itu letting go gitu. Nah teman-teman, bayangkan Anda bisa melakukan hal ini kapan aja coba. Di mana saja dan dalam situasi apa aja. Anda selalu mampu merasa bebas, bahagia dan tidak pernah lagi tersudutkan oleh perasaan-perasaan Anda. Inilah inti dari teknik tersebut, melepaskan apapun secara sadar dan sesering mungkin sesuai kehendak Anda. Coba gimana? Jadi sebenarnya how to letting go tuh kita sih gitu. Yang benar-benar penting untuk bisa tadi tuh. Tek, ting, udah tuh sebenarnya. Gitu ya. Anda mengambil alih tanggung jawab atas perasaan Anda. Ingat, jangan perasaan yang mengambil alih kita. Aku yang mengambil alih perasaan. Ingat ya, perasaan tuh alat. Bukan aku gitu.
Teman-teman pernah nonton nggak yang waktu saya jelasin tentang pikiran, perasaan, emosi? Ada di Ngaji Roso tuh. Ada di YouTube saya juga ada tuh. Pikiran, perasaan, emosi. Nanti tonton ya kalau mau lebih detail. Anda mengambil alih tanggung jawab atas perasaan Anda dan Anda tak lagi bergantung pada belas kasihan dunia dan reaksi-reaksi. Coba. Jadi kita tidak craving ke orang lain gitu. Nggak minta dicintai, nggak minta disayangi gitu. Duh, udah deh. Begitu kita craving apa ya? Apa ya craving? Ntar saya nyari dulu padu padan kata yang tepat. Craving. Wait. Duh, bukan sih keinginan, bukan ya. Desire, apa ya? Bukan lagi, bukan. Craving, mendambakan juga bukan sih. Gimana ya? Ya pokoknya ngerti ya, craving tuh hasrat, iya, tapi hasrat tuh lebih ke desire sih. Ketagihan. Nah, dah. Teman-teman kalau biasa makan manis ya, terus udah lama nggak makan manis nih, gitu ya, craving banget gitu. Ngidam. Gue bisa sih, awalnya dari ngidam gitu. Tapi pasti pengen ngerasain dicintai dan disayangi, apalagi perempuan. Nggak ngaruh sih sebenarnya, mau perempuan mau laki-laki, nggak sih. Ya itu tuh, pengennya dicintai. Candu addiction sih. Candu kepada addiction. Keren. Nah ini ya teman-teman ya, bahasa teh susah ya, maksudnya antara kecanduan, pengen, sama craving tuh di tengah-tengah aja gitu ya kira-kira. Sama dengan cuek, beda. Nah, udah ya, pokoknya ngerti ya maksudnya ya. Sesaat kita craving sesuatu dari faktor eksternal, siap-siap kecewa. Fix. Ya. Makanya, maaf ya, once kita, saya ulang-ulang ini jangan bosan ya. Once kita menyimpan remote control happiness kita di orang. Nih ya, aku titipin nih, remote control happiness aku. Kamu yang kontrol aku ya. Aku happy kalau kamu gitu. Aku senang kalau kamu gitu. Jadi kalau kamu nggak gitu, aku nggak happy. Lah, gimana tuh? Bener nggak? Harusnya gimana? Nih, ambil remote controlnya, simpen. Mau dia gitu, mau dia enggak ngaruh buat saya. Kenapa? Saya punya kontrol terhadap perasaan saya sendiri. Oke nggak? Ya, dapat ya. Ulang ya, ini keren banget sih. Inilah inti dari teknik tersebut, melepaskan apapun secara sadar dan sesering mungkin sesuai kehendak Anda. Anda mengambil alih tanggung jawab atas perasaan Anda dan Anda tidak lagi bergantung pada belas kasih dunia dan reaksi-reaksi. Mau minta kasihan sama siapa coba? Maka kalau orang yang merasa pengen dikasihani, dia lagi ada di bawah gitu. Ya. Nah, jadi memulainya dari mana? Latihan mengambil remote control yang udah banyak disimpan, dititipin di orang, ambil gitu. Oke ya. Anda bukan korban lagi. Nih keren banget katanya. Kamu bukan victim gitu. Oke? Teknik ini menggunakan ajaran dasar Buddha yang menghilangkan tekanan akibat tindakan reaktif yang tidak disadari. Buddha tuh kan, teman-teman, Buddha tuh bukan agama Buddha loh ya. Buddha tuh artinya awaken, bangun. Awas nih, harus dibedain dulu. Bahwa Buddha adalah seseorang yang mendapatkan pencerahan. Anyway. Ya, Islam adalah orang yang melepaskan total semua apapun keinginan, itu Islam. Christianity itu konteksnya adalah penuh belas kasih gitu. Hinduism itu artinya tentang bagaimana dia menapaki perjalanan di tempat ini gitu. Karena Hinduism itu the land of awakening gitu. Nah kita harus ngerti ini bukan sebagai religion loh ya gitu. Contoh, malam Lailatul Qadar adalah malam mendapatkan 1000 cahaya. Cahayanya itu adalah kesadaran. Jadi ketika saya mendapatkan enlightenment, saya lagi Buddha tuh di situ. Budi, that's it.
Jadi sekarang kalau ngomongin Buddha, agamanya Buddha. Bukan. Makanya orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islami. Orang yang KTP-nya Kristen belum tentu Kristiani. Yang KTP-nya Buddha belum tentu Buddhis gitu. Jadi empat-empatnya ada di sini sebenarnya. Hinduism atau the land of awakening-nya ada. Buddhism awakening state-nya ada. Awakening itu tercerahkan ya. Kasih sayangnya ada, berserahnya ada gitu. Makanya Islam itu adalah puncaknya, berserah gitu. Ya, jadi jangan ribut sama KTP gitu. Ntar kalau ribut sama KTP nggak bisa letting go gitu. Sip ya. Nah, kita bahas ini dalam perspektif esensi ya. Awas nih suka ada yang baper masalahnya. Tuh saya Kristen. Ya Kristennya apa KTP? Tapi apakah punya nilai kasih sayang? Padahal Christianity itu adalah the pure love gitu. Teman-teman pernah dengar kata rajanya kasih sayang? Christianity atau quote and quote Tuhan atau Allah apapun itu penamaannya, Yahweh gitu. Itu intinya adalah bukan rajanya kasih sayang tetapi kasih sayang yang meraja gitu. Karena kalau kasih sayang yang meraja, aduh teman-teman, bisa rasain gak saya ngomong kasih sayang yang meraja aja pasti ada sesuatu tuh, gitu tuh. Nah itulah apa ya bahasanya ya? Itulah hidup gitu. Gitu ya. Nah jadi kita akan ngerti gitu ya bagaimana ngelihat ini dalam perspektif yang luas gitu. Ya. Sampai sini oke? Dapat ya? Jadi kalau ngomongin tentang Buddha tadi, ini bukan ngomongin agama, bukan. Tapi state of awakening. State of awakening adalah level kesadaran yang terbuka gitu. Benar, kasih sayang yang meraja. Jadi kalau teman-teman yang Islam ya, Malik Yaumidin. Aduh teman-teman. Kalau orang ngerti sholat tuh meleleh aja. Fix. Jadi bukan hanya gerakan, bukan. Kamu akan meleleh ketika kamu mengerti apa yang kamu ucapkan dan merasakan apa yang kamu ucapkan gitu. Dan saya rasa di semua tradisi sama sih. Gitu. Ya. Setiap sholat pasti emosional. Nah ini emosional yang mana nih? Ini penting lah ya. Karena emosional tingkat itu, kesadaran, dan emosional tingkat perasaan itu dua hal yang berbeda. Deg-degan jantung yang lagi aktif sama deg-degan ngelihat cewek cantik itu beda. Ya, beda tuh. Nah, nanti kita bahas belakangan ya. Sampai sini oke nggak? Paham? Oke? Lanjut kita. Oke, teman-teman respon dulu ya, nanya belakangan ya, supaya nggak pusing gitu. Pokoknya respon aja dulu. Deg-degan jomblo watir sih memang. Udah jangan bahas jomblo dulu ya, nanti terdistraksi ya. Jomblo itu cacat tuna asmara by the way ya, tapi nggak apa-apa sih ya. Udah lanjut. Biasa. Ya oke. Ulang. Aduh ini baitnya bagus banget nih. Teknik ini menggunakan ajaran dasar Buddha yang menghilangkan tekanan akibat tindakan reaktif yang tidak disadari. Tindakan reaktif yang tidak disadari. Ya. Jadi kita ini banyak tindakan reaktif yang kita nggak sadar teman-teman. Tuh ingat tuh baik-baik gitu. Kita tuh ngomong dulu baru mikir. Nah, buat saya live ini latihan saya untuk reaktif dari apa yang saya mau sampaikan gitu. Ya, jadi teman-teman bisa cari latihannya, apapun latihannya. Tapi intinya adalah, saya ulang sekali lagi ya, ini penting banget nih. Teknik letting go ini menggunakan ajaran dasar Buddha yang menghilangkan tekanan akibat tindakan reaktif yang tidak disadari.
Oke? Nah, lanjut ya. Kita menenteng kemana-mana segepok perasaan. Makanya teman-teman saya sarankan kemana-mana bawa surga jinjing kemana-mana. Lagi butuh ambil dari jinjingan. Nah, jangan surga di sana, jangan. Surga di jinjing bawa kemana-mana. Jadi simpan sebagai surga jinjing. Jinjing aja kemana-mana tuh si surga. Jadi lagi bete, keluarin dari jinjingan. Simpan lagi. Lagi bete, keluarin lagi dari jinjingan. Simpan lagi gitu. Gitu ya. Ngerti ya? Surga itu kan perasaan yang kita sadar. Perasaan yang kita dilakukan tanpa sebuah quote and quote ya. Quote and quote ya. Tanpa tindakan reaktif gitu. Ya, paham ya? Jadi surga tuh jinjing kemana-mana. Jangan dicari, jinjing bawa aja. Lagi butuh, ambil tuh dari jinjingan. Ambil. Untung ngejinjing surga kemana-mana gitu. Ini ngomongin surga udah nyampe belum ya? Gini. Teman-teman saya mau gini dulu. Mau ngasih perspektif dulu ya. Gini. Surga dan neraka itu tidak berbicara dalam konteks yang namanya letak geografis, bukan. Ya bukan itulah gitu ya. Oke, ini yang belum paham. Saya ulang dulu. Surga dan neraka, coba, tutup dulu lah. Kita bahas dulu ini sedikit, ini rada panjang. Gini. Saya mau nanya. Gini. Kalau kita berbicara tentang jannah atau surga itu selalu dikatakan dengan perumpamaan. Makanya kalau teman-teman rajin baca kitab suci ada kata-kata perumpamaan surga seperti gitu. Ya. Nah, duniawi akhirat nanti belakangan, jangan disatuin dulu surga dunia. Dunia itu juga bukan. Dunia itu adalah eksternal diri kita, akhirat itu adalah internal diri kita. Jadi dunia, akhirat, surga, neraka itu di sini gitu. Ya. Surga itu rasa, benar. Ya, ngerti ya? Contoh. Nanti Hawkins itu nanti dia akan ngasih level frekuensi. Level paling bawah itu malu, shame, guilt, merasa bersalah, apatis, dan seterusnya. Teman-teman kalau ada di wilayah frekuensi rendah, teman-teman lagi di neraka namanya. Tapi begitu teman-teman lagi santai, relax, enjoy, enak, netral, full of love, peace, itu lagi di surga. Jadi penentu surga dan neraka, ya aku. Ya, aku nih penentunya. Nah maka saya tadi bilang, bawalah surga jinjing kemana-mana gitu. Jinjing tuh si surga bawa kemana-mana. Supaya nanti pas butuh, naikin. Nah sekarang saya lagi di surga, benar. Bentar lagi abis ini istri marah-marah, nah jadi bete, di neraka lagi. Gak apa-apa, nanti bolak-balik gitu. Dapat ya? Ini oke nggak? Ini kalau offline tuh muka-mukanya kelihatan, ini nggak kelihatan muka-mukanya. Pada kesadaran. Dapat ya? Dah. Jadi sekarang ngerti maksud saya ngomongin surga jinjing? Dapat ya? Ngerti ya? Surga itu mood. Nah, teman-teman gini. Perasaan kita itu terregulasi. Ya. Saya kasih gambaran gampang aja. Ini teman-teman kalau mau ngerti ini harus baca 2 buku. Saya akan sederhanakan dalam 1 paragraf. Ya, dengerin baik-baik. Supaya tahu mood itu apa. Ya, mood itu apa. Nah, oke ya. Nah, surga itu state of mind, benar. Contoh, kalau saya ngerasa nggak enak dan perasaan itu terjadi 5 hari, sehingga nanti ketemu orang, ada teman saya nanya, "Bu, kenapa lu muka bete banget? 5 hari lalu ya gue ketemu orang bla 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 bla." Kalau berlakunya 5 hari atau 6 hari itu namanya mood. Gue lagi nggak mood nih. Itu berarti baru 5 hari itu kejadiannya. Kira-kira 5 sampai seminggu lah. Nah, kalau teman-teman masih ngerasain itu, "Bu, kenapa lo bete?" 2 bulan lalu, sebulan setengah lalu ada orang, 1 bulan setengah masih nempel, itu namanya temperamen.
Ya, jadi supaya teman-teman bisa bedain mana mood, mana temperamen. Oh, ini penting banget nih. Anyway. Jadi lagi nggak mood nih. Nah, berarti ada yang 5-6 hari belakangan ngebuat nggak enak gitu. Itu mood namanya. Pernah dengar surga dan neraka akan hancur secara terjadi kiamat? Iya, kiamat itu bangkit kesadaran. Kalau udah mau surga mau neraka nggak penting. Kenapa? Karena kalau udah bangkit kesadaran, mau happy kek mau enggak, saya tetap netral. Dan itu yang paling asik dalam hidup ini, bangkit gitu. Gitu. Jadi hancurnya bukan hancur kayak ini, bukan. Anyway, ya. Jadi saya balik dulu nih. Semua kita berbicara tentang state of mind. Teman-teman kalau dengar saya ngomong mind itu bukan ini loh ya. Mind itu manas, pikiran, perasaan, emosi itu mind. Nah ini nih bahasa tuh, gitu. Kalau ini namanya thought gitu. Maka mind, thought, think itu tiga-tiganya beda. Jadi kalau saya ngomong mind berarti manas. Udah nonton ya ngomong manas Isa udah ya. Nah, hubungan surga dengan iman, iyalah gimana saya mau mendapatkan surga kalau saya tidak punya pengetahuan. Orang beriman kan orang yang punya pengetahuan. Nah yang belum nonton Manas tonton tuh, ada di YT. Manas sudah ngerti, mantap. Ya, kalau saya jelasin Manas lagi panjang, jadi yang belum tahu Manas tonton dulu ya, nanti abis ini. Sampai sini oke? Teman-teman oke sampai sini? Lanjut? Oke, sip ya. Jadi kata kunci kita hari ini adalah bawalah surga jinjing kemana-mana. Nah, jadi kalau ada apa-apa tinggal keluarin dari jinjingan gitu. Ini orang kalau nggak ngerti bisa ngamuk sih. Kok surga dijinjing katanya. Ingat ini perumpamaan ya, perumpamaan. Oke, sip. Lanjut. Nah. Permen. Iya kalau bawa permen kemana-mana enaknya kalau lagi asem makan permen. Nah gitu maksudnya. Ya. Kita menenteng kemana-mana segepok perasaan, perilaku, dan keyakinan negatif yang terakumulasi. Ini dengerin baik-baik nih. Kita menenteng kemana-mana segepok perasaan, perilaku, dan keyakinan negatif yang terakumulasi. Oke? Tekanan yang terakumulasi tersebut membuat kita merana, dan merupakan sumber berbagai penyakit dan masalah. Ya. Kita menyerah padanya dan menganggapnya sebagai kondisi kemanusiaan. Manusiawi dong aku marah, pret. Tuh teman-teman ya, ini yang sering ngomong manusiawi itu hati-hati tuh. Itu sedikit jebakan Batman. Manusiawi kan ya kalau aku tuh marah sama dia. Nah gitu. Ya manusiawi itu strategi setan sebenarnya. Ya. Teman-teman tahu ya setan itu ada di manusiawi dan setan itu ada di diskon. Karena setan senang membuat kita mubazir. Ya. Beli sesuatu yang gak butuh. Nah kalau lagi diskon biasanya gak butuh dibeli. Nah jadi hati-hati sama diskon. Itu sarangnya setan di situ. By the way. Itu mah orang bukan manusia ya, benar bagus. Ini keren sih. Aduh teman-teman thank you ya. Komen-komen Anda mengekspresikan Anda memahami dan Anda suka nonton enggak gitu video-video ini gitu. Keren. Nuhun ya. Asik. Kalau nyambung asik ya ngobrolnya gitu. Mantap. Mantap. Oke sampai sini. Clear ya? Dapat ya? Oke. Ulang ini penting. Kita menyerah padanya. Dan anyway teman-teman nanti kapan-kapan kita bisa berbagi gitu. Karena kadang saya harus dengar teman-teman yang ngomong. Teman-teman yang dengar saya yang ngomong. Kita kan murid semesta yang belajar bareng gitu. Kita sama-sama murid anyway. Ya jadi semua apapun yang keluar pembelajaran juga buat saya. Kita sama-sama belajar gitu. Ya oke. Nice. Thank you. Seneng nih kalau sama yang serius belajar gini tuh seneng. Happy. Karena banyak, bukan banyak sih, ada. Karena ada yang kadang-kadang dapat ilmu mahal ya teman-teman, tapi gak menghargai gitu.
Ya, meskipun kalian gak harus bayar misalnya, tapi hargailah ilmu ini dengan mempraktekannya gitu. Itu penting. Ya, mantap. Wah, asik. Nih semua. Saya nggak sebut serius ya, sungguh-sungguh. Gitu. Ya, bersungguh-sungguh. Sip, thank you. Kita menyerah padanya dan menganggapnya sebagai kondisi kemanusiaan. Ya, kondisi kemanusiaan. Ini yang disebut manusiawi gitu. Jadi hati-hati ya, ini kebiasaan loh. Manusiawi kan ya, gitu. Tuh hati-hati ya, hati-hati. Lewat berbagai macam cara, kita berupaya lari darinya. Lari. Udah. Nah, tadi ada yang ngomong cuek. Orang yang cuek adalah lari dari kenyataan. Tapi orang yang menerima adalah dia yang mencintai kenyataan. Ya. Oke. Kehidupan rata-rata manusia, nih dengerin baik-baik. Kehidupan rata-rata manusia dihabiskan untuk menghindar dan melarikan diri dari gejolak batin, ketakutan, dan ancaman penderitaan. Nah, gimana? Penghargaan pada diri, self-esteem, setiap orang terus terancam baik dari dalam maupun luar. Tidak ada orang yang bisa menyayangi kita seutuhnya kecuali diri kita sendiri. Titik. Ingat nih, remote control ambil dari luar. Ya, ambil dari luar. Oke ya. Belajar ya, kita sama-sama belajar. Jangan lari-lari mulu, capek. Kecuali maraton bagus. Benci dipiara, mending miara embe ya. Nanti bulan haji disembelih, bagus ya. Ini benci dipiara, nggak gede-gede buat apa gitu. Remote jinjing ya. Ya sok rada mikir ya. Daripada miara dendam mending miara embe gitu. Apalagi kawin lari capek. Duh, Pak Wisnu jam segini ngomonginnya kawin lari nih. Gimana sih? Oke ya. Sip ya teman-teman ya. Ini penting nih. Oke. Udah ya. Ini kalimat ini keren ya. Ulang ya. Kehidupan rata-rata manusia dihabiskan untuk menghindar dan melarikan diri dari gejolak batin, ketakutan, dan ancaman penderitaan. Penghargaan pada diri sendiri atau self-esteem setiap orang terus terancam baik dari dalam maupun luar. Jika kita mencermati hidup manusia, kita tahu bahwa hidup manusia pada dasarnya adalah perjuangan panjang dan rumit untuk bebas dari ketakutan dan harapan batin yang telah diproyeksikan ke dunia. Nih teman-teman, nanti kapan-kapan kita detailin ini ya, tentang proyeksi. Teman-teman sadar nggak? Di dalam kita, itu proyektor. Layarnya, itu semua di luar kita. Jadi yang di luar layar, itu adalah proyeksi dari sang proyektor. Contoh ya. Duh, panjang nggak ya? Contoh. Contoh ya, contoh. Supaya gampang. Suka nonton bioskop ya? Suka nonton bioskop? Oke. Teman-teman sadar nggak? Begitu teman-teman nonton di bioskop, begitu duduk di seatnya masing-masing, itu langsung melihat layar putih. Oke? Langsung melihat layar putih. Tapi begitu proyektor menembakkan gambar, teman-teman tertipu untuk dari layar putih jadi melihat film yang dilemparkan oleh proyektor. Oke? Jadi ada kesadaran layar dan ada kesadaran drama. Nah, sekarang saya tanya, kok bisa ya saya lagi lihat layar putih, begitu dramanya keluar, si drama ini begitu ceritanya sedih, ikut nangis, happy, ikut ketawa, tegang, ikut takut. Padahal sadarilah dari awal sampai akhir di bioskop, kalian hanya menyaksikan layar putih. Oke, sampai sini?
Ngerti? Berarti ada kesadaran layar, ada kesadaran drama, dan nanti lebih dalam lagi ya, ada kesadaran proyektor. Ini sadis nih. Dapat ya? Clear ya? Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita punya kesadaran bahwa yang kita lihat ini semua layar putih, mau itu dramanya menyedihkan, menyebalkan, itu cuman layar putih aja sih bro, gitu kira-kira. Yang membuat layar drama adalah atensi kita. Kalau teman-teman atensinya kepada masalah, maka akan bermasalah. Tapi kalau teman-teman atensinya kepada layar putih, maka teman-teman akan melihat ini semua hanyalah tarian semesta. Dapat ya? Lempeng aja. Lempeng tuh ada lempeng sih, bener sih. Tapi lempengnya bukan lempeng cuek, bukan. Nah sekarang pertanyaannya adalah, bisa nggak mengambil atau merubah atensi dari drama ke yang namanya layar? Jadilah kesadaran layar gitu. Ya. Sip ya. Itu penting banget loh. Tapi kalau lagi nonton ya jangan gini-gini banget. Nanti lagi nonton gak rame ya, gini aja. Apa sih keren? Enggak, biasa aja. Aku cuma lihat layar putih. Ya gak usah gitu juga sih, biasa aja gitu ya. Nanti gak menikmati gitu. Biasa aja ya. Nanti kalau kita udah belajar untuk enjoy, udah enak gitu. Ya. Jadi harus gimana? Pertama beli tiket dulu yang jelas. Jangan main masuk, gak boleh masuk nanti. Tiket penting tuh. Jadi segala sesuatu belilah dengan sedekah. Itu tiket kita masuk ke bioskop. Belilah dengan kebaikan. Gitu. Contoh lainnya yang mana nih? Orang jadinya mikir kita menyepelekan. Beda. Enggak menyepelekan. Accept. Dan kita nggak usah memikirkan apa perspektif orang lain, nggak penting, karena kita nggak bisa ngatur itu gitu. Dan semua pasti refleksi dari sini. Gitu ya, kira-kira ya. Ya, jadi ingat ya, Nanti Nanti ingetin saya untuk bahas ini lebih dalam, tapi mungkin nggak sekarang. Tar, ini jam berapa nih? Ini ngobrol ngebacot lupa mandi lagi. Oh 11.21. Oke teman-teman, sampai sini paham ya? Apa arti refleksi? Refleksi ketika kamu ngaca, ada bayangan kamu di kaca, itu refleksi. Ya. Sip ya. Dapat ya? Sip. Nah, kita lanjut. Saya ulang ya, ini keren sih. Nah, dapat ya, sip, mantap. Oh sudah waktu zuhur ya. Mungkin kalau di Singapura udah zuhur kali. Tapi ini kayaknya setengah jam lagi. Aman ya, setengah jam lagi lah ya. Nah, nanya nanti belakangan ya. Request lagu juga nanti belakangan. Ya oke. Lanjut. Ulang ya. Ntar ada siapa nih? Oh iya. Kirain ada nama mantan. Ya lanjut. Jika kita mencermati hidup manusia, kita tahu bahwa hidup manusia pada dasarnya adalah perjuangan panjang dan rumit untuk bebas dari ketakutan dan harapan batin yang telah diproyeksikan ke dunia. Oke. Kita mengalami masa-masa perayaan ketika sejenak lolos dari ketakutan batin. Tetapi ketakutan itu masih bertahan di sana menunggu kita. Kita takut pada perasaan-perasaan batin karena di dalamnya terkandung banyak kenegatifan yang membuat kita takut, tak mampu menanggungnya jika melihatnya lebih dalam. Kadang gak mau tuh, aku gak mau dalamin lagi, gak mau, aku takut, mending aku gak tahu gitu loh.
Ya, udah aja. Udah dah nggak mau tahu, udah nggak mau mikirin, udah dah. Nah itu tuh kebiasaan loh. Ingat ya, nomor 1 tadi ilmunya bukan ilmu atau ya marking teh ya, notes ya. Nomor 1 surga jinjing, jangan lupa. 1, 2 manusiawi. Jadi ada surga jinjing, yang kedua manusiawi, yang ketiga adalah menolak sesuatu, nggak mau mikirin, atau bahasanya adalah cuek tadi gitu. Itu penting. Kadang ya udah tahu sakit nggak mau ngomong, udah biarin. Teman-teman, perasaan sakit itu kayak kita bukan ngelempar atau ya, ngebuang dalam tanda petik ya, binatang kecil ke hutan. Itu kalau nggak diperhatiin sebulan, kaget loh, buset udah gede gini nih, kucing misalnya, jaing gitu misalnya ya, apapun ya, dia lebih gede tanpa kita sadar, buset, ini serigala makin gede nih gitu. Nah itu sama tuh, kalau jarang dicek ya, buset nih kenapa jadi makin benci ya. Nah tuh hati-hati tuh teman-teman. Ya, anyway, oke. Kita takut pada perasaan-perasaan ini karena kita tidak memiliki mekanisme sadar untuk menanganinya jika kita membiarkannya muncul dalam diri kita sendiri. Karena takut menghadapinya, perasaan-perasaan tersebut menumpuk dan akhirnya kita diam-diam mulai menanti kematian untuk mengakhiri rasa sakit. Nah ini aduh teman-teman, kalau bisa janganlah gitu ya. Tapi ya balik lagi semua pilihan ya. Lama-lama kayaknya mending udahan aja deh. Lama-lama kayaknya hidupku udah mulai gak bermanfaat. Hidupku kalau udah mulai gak bermakna gitu. Jadi kayaknya udahan aja deh gitu. Nah makanya level paling rendah dari Hawkins, shame, itu di bawahnya adalah keinginan untuk suicide gitu. Anyway, dan nanti saya mau undang satu teman saya. Dia pernah punya pengalaman lebih dari 8 kali berusaha untuk suicide. Itu menarik. Ya, karena tapi lucu, setiap mau melakukan ada sesuatu aja yang ngebuat dia jadi nggak jadi gitu. Tuh udah 1 senti lah kira-kira. Udah 1 senti gitu kira-kira. Gitu. Anyway, yang pernah mengalami, mudah-mudahan ini bukan jadi trigger teman-teman. Tetapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah, dalam tanda petik ya, betadine yang memang sakit tapi pelan-pelan jadi sembuh gitu. Gitu. Sore ini di Bogor di RSI Apasutri Jalan Merak nomor 3 Tanah Sereal jam 4. Jadi ya. Tuh yang 2 kali. Udah ya teman-teman. Itu masa lalu lah. Itu pasti ada memorinya pasti. Tapi sekali lagi, semoga apa yang saya sampaikan ini bukan men-trigger, tetapi justru jadi betadine gitu. Ya, anyway ya teman-teman ya. Sip ya. Nah, nanti sore ada bukber biasa, ada ngobrol-ngobrol gitu. Nah, saya lanjut ya. Sip ya. Insya Allah hadir, mantap, ditunggu. Ya. Ulangi lagi ya, ini nih lain yang penting banget sih. Ini saya nge-lag teman-teman. Cek, 1, 2, 3, 4. Nge-lag gak? Cek, 1, 2. Oh nge-lag nih kayaknya. Oh aman, oke sip. Lanjut, sip, mantap. Kita takut pada perasaan-perasaan ini karena kita tidak memiliki mekanisme sadar untuk menanganinya jika kita membiarkannya muncul di dalam diri kita sendiri. Karena takut menghadapinya,
Perasaan-perasaan tersebut terus menumpuk dan akhirnya kita diam-diam mulai menanti kematian untuk mengakhiri semua rasa sakit. Ya, teman-teman ya. Kuat, semangat. Bukan pikiran atau fakta yang menyakitkan, melainkan perasaan yang menyertainya. Pikiran itu sendiri tidaklah menyakitkan. Nih, ulang. Aduh, gimana ya? Nih, bukan lagi. Teman-teman kalau nonton ada bom di bioskop, layar nggak hancur. Ya, ini layar nggak hancur. Anyway, kenapa coba? Karena setiap drama yang dipancarkan kepada layar tadi, itu adalah perasaan yang melekat kepada pikiran. Perasaan yang menyertainya. Jadi teman-teman, perasaan tuh ya, aduh udah deh, dirawat aja. Karena satu perasaan bisa punya 1000 pikiran. Cara transenden meningkatkan kesadaran bagaimana Bang? Ini kan kita lagi bahas. Ini lagi bahas pelan-pelan. Ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya. Bukan diabaikan, bukan. Bukan diabaikan, bukan. Dikenali. Ya. Didamaikan, dipeluk. Dipeluk. Gitu. Karena kalau diabaikan, ingat ya. Diabaikan kayak tadi tuh si binatang yang dilepasin ke hutan, makin gede loh, dirawat. Nih bahasa paling asik, dirawat. Anyway, ya jadi perawatan tuh penting. Nah, dikenali, dirawat, dipeluk, nah that's it. Benar. Ya, nah, ulang ya. Karena takut menghadapinya, perasaan-perasaan tersebut terus menumpuk dan akhirnya kita diam-diam mulai menanti kematian untuk mengakhiri semua rasa sakit. Bukan pikiran atau fakta yang menyakitkan, melainkan perasaan yang menyertainya. Pikiran itu sendiri tidaklah menyakitkan. Oke? Tekanan perasaan yang terakumulasilah yang melahirkan banyak pikiran. Teman-teman pernah dengar saya ngomong tentang kesadaran sama pikiran nggak? Pernah nggak? Yang ada ruang pikiran, ada kesadaran, loncat kanan. Apa bedanya pikiran dan kesadaran? Kalau udah ngerti berarti bisa relate sama ini. Belum? Ya, oke. Nanti kita bahas ya. Supaya nanti teman-teman tahu bedanya mana kesadaran, mana pikiran. Jadi kalau mau nonton, cari aja How the Mind Works. Bagaimana pikiran bekerja. Tuh ada di YT. Atau di VT ada juga sih. Ya, nanti kita detailin di situ. Tekanan perasaan yang terakumulasilah yang melahirkan banyak pikiran. Ini ya. Saya padahal dapat ini tuh di buku yang lain loh. Nih, satu perasaan misalnya mampu menciptakan ribuan pikiran selama periode waktu tertentu. Bener ya? Jadi bener baru nih, tadi baru kepikiran ada nih. Satu perasaan misalnya mampu menciptakan ribuan pikiran selama periode waktu tertentu. Pikirkan misalnya. Nah, teman-teman gini. Gini ya. Nih, dengerin baik-baik. Abis ini nggak boleh komen dulu ya. Abis ini kita praktek. Nah, satu perasaan lapar mau menciptakan pikiran mainan di warteg. Sorry, mainannya nggak warteg. Tapi warmindo. Sarwakannya ya, sama aja. Oke. Ulang ya, teman-teman ya. Ini penting nih. Tekanan perasaan yang terakumulasilah yang melahirkan banyak pikiran. Oke.
Satu perasaan misalnya mampu menciptakan ribuan pikiran selama periode waktu tertentu. Pikirkan misalnya. Siap ya? Nggak boleh komen. Coba diam dulu. Semua hop, jarinya diam. Diam. Dengerin, terus ikuti. Ya, sok diam dulu. Diam. Nah, dengerin. Nah, udah, diam. Ya. Ya, dengerin dulu baik-baik. Nggak boleh komen ya. Nggak boleh komen dulu. Diam. Nah, bagus. Sip, mantap. Nah, nahan komen itu latihan ya, hati-hati. Diam, diam. Bagus, mantap. Pikirkan satu kejadian menyakitkan di masa silam, sebuah kenangan dan penyesalan mengerikan yang Anda sembunyikan. Cermati pikiran-pikiran Anda selama bertahun-tahun yang terkait dengan kejadian menyakitkan itu. Jika Anda mampu melepaskan perasaan yang menyakitkan yang mendasarinya, semua pikiran itu akan lenyap seketika dan Anda akan melupakan kejadian itu. Oke, teman-teman. Kita belajar letting go dengan praktek. Oke? Sekarang ambil kertas sama ambil bolpen. Silakan. Supaya nggak ngetik di sini, siapin kertas dan siapin bolpen. 1 menit ya, saya kasih waktu. Ya, jangan dulu komen ya. Dah. 1 menit ya. Yang di jalan nggak apa-apa, ini yang bisa aja. Sip ya. Dah. Sekarang di kertasnya masing-masing, tulis angka 1, 2, 3. 3 aja, jangan banyak-banyak. Ini waktunya nggak cukup. Udah? 1, 2, 3. Ya, nanti saya jelasin detailnya di next pertemuan. Ingetin aja. Udah ya? Dah. Sekarang teman-teman diam sejenak. Ya, lepasin tangannya dari handphonenya, diam, dengerin aja. Diam sebentar. Terus rasain yang kira-kira udah bertahun-tahun itu rasanya nggak enak, rasanya gimana, pokoknya nggak nyaman aja. Entah itu kesel, entah itu apa. Katakanlah, ini kayaknya problem terbesar hidup aku deh, gitu. Udah? Begitu teman-teman diam, rasain. Yang paling gede, tulis di nomor 1. Misalnya, saya selama ini punya masalah benci kepada siapa gitu. Misalnya, tulis aja. Nanti yang nomor 2, tulis di nomor 2. Nomor 3, tulis di nomor 3. Nah, banyak tuh, ini ego nih, nanti ngerti. 3 aja dulu. Sok, diam dulu sebentar, rasain. Apa nih yang gak enak nih? Yang udah lama banget kerasa. Kenapa itu muncul mulu? Kenapa itu gak selesai-selesai gitu? Ya, buat yang gak mau gak apa-apa. Yang mau aja boleh. Kalau gak ada benci, mungkin khawatir. Kalau gak ada khawatir, mungkin ya apapun ya, overthinking gitu. Pokoknya dalam tanda petik yang mengganggu dalam beberapa bulan atau tahun, gak mungkin gak ada, gak mungkin. Kalau gak ada berarti ketutup. Ada sesuatu di sini, gak mungkin gak ada. Kita tuh hidup ya anyway. Trauma termasuk. Nah, tulis aja. Pokoknya apa yang mengganggu dalam kurun 6 bulan, 7 bulan atau setahun belakangan ini, tulis. Mau itu utang, mau itu masalah, mau itu apa. Yang paling gede, yang paling ngerasa banget, tulis di nomor 1. Yang lumayan agak di bawahnya tulis di nomor 2, yang di bawahnya lagi tulis di nomor 3. Nah, bagus tuh. Kalau datang lagi rasa itu berarti dikenali, jangan-jangan rasanya belum selesai. Nah, tulis nomor 1, tulis nomor 2, tulis nomor 3. Udah ya?
Udah tulis tuh. Sedikit kasih deskripsi gitu, misalnya 1, kayaknya saya sering dibully jomblo tuh kayaknya ya. Atau nomor 2, kayaknya saya sering ini. Nomor 3, kayaknya saya sering ini. Oke? Jadi 1 udah, 2 udah, 3 udah. Ingat, semua bukan masalah fakta dan pikiran, tetapi perasaan yang menyertainya. Perasaan yang menyertainya. Dan satu perasaan itu bisa punya ribuan pikiran. Udah ya? Ini penting loh untuk kita recall. Karena begitu kita recall, kita mulai sadar bahwa oh ini ada yang unfinished business yang belum saya beresin gitu. Ya, udah ditulis ya. Jadi pastikan sekarang teman-teman nomor 1 ada, nomor 2 ada, dan nomor 3 ada. Udah? Udah ya? Sadarilah ketika teman-teman tadi nulis, teman-teman lagi melepaskan energinya kepada tulisan. Oke? Jadi lagi agak lepas tuh. Nah sekarang tutup catatannya, kita hening sejenak, dan niatkan untuk melepaskan nomor 1, 2, dan 3. Rasain aja di hatinya. Nggak usah dipikirin lagi, pokoknya letting go. 1, 2, 3. Lepasin, lepasin, lepasin. Udah? Lepasin aja. Lepasin, lepasin. Mau ada nangis, sedih, it's okay. Itu sedang menguapkan emosi yang mungkin kita nggak terlalu ngeh. Ingat ya, banyak yang ketutup tuh. Udah? Nggak harus nangis, nggak. Nggak apa-apa, mau nangis, mau enggak. Pokoknya jujur terhadap apa yang dirasakan per saat ini gitu. Ya, jadi jangan aku kuat, aku nggak mau. Jangan, udah jujur aja nggak apa-apa. Kan kita udah terlalu banyak pakai topeng. Lepasin topeng-topengnya. Nggak usah sok kuat, nggak usah sok gimana. Tapi kalau emang nggak apa-apa. Ingat ya, bukan pikiran dan fakta, tetapi perasaan yang menyertainya. Itu kunci tuh. Nah, lepas. Bener tuh, mantap nih mulai menyadari topeng saya begitu. Kita semua topengnya tebal sih teman-teman, yes. Dan that's okay. That's okay. Gak masalah. Udah? Nah, nanti kalau udah selesai ini, si kertasnya dicocok-cocok terus buang aja. Untuk dilepasin semua quote and quote energinya. Nah, nanti kita evaluasi ya. Nah, nanti di live berikutnya kita evaluasi. Nah, nafas boleh diatur, disadari. Tapi yang penting teman-teman setidaknya barusan lagi mengakses diri. Yang jangan-jangan udah lama dirinya nggak pernah diakses, dicuekin, padahal dia berteriak gitu. Dan that's okay. That's okay. Diterima. Benar tadi ada kata-kata banyak gengsi. Iya benar, kita tuh begitulah. Kan tadi udah dibilang ya sama Hawkins bahwa once bicara letting go ada deburan. Itu yang tadi saya cerita tentang bukan rajanya kasih sayang, tapi kasih sayang yang meraja gitu. Anyway. Oke ya teman-teman ya. Semoga ada sesuatu yang lepas. Jadi kenapa tadi kita baca dulu supaya ngerti nutrisinya. Dan
pelepasannya kita perlu yang namanya cara gitu. Apapun tuh mau dibuat tidak adil apa, sekali lagi fakta dan pikiran tidak menyakitkan kecuali perasaan yang nempel ke situ. Oke, teman-teman ya.